Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Langsung saja, saya akan membahas mengenai manajemen sekolah modern dengan munculnya Madrasah Nisamiah. Berbicara mengenai lembaga pendidikan Islam, tidak bisa dilepaskan dari pandangan atau konsep Islam itu sendiri mengenai pendidikan. Pendidikan Islam merupakan wujud dari pengaruh berbagai kebudayaan atau peradaban yang pernah ada dalam sejarah. Namun, demikian para ahli pendidikan Islam biasanya berpandangan bahwa pendidikan Islam memiliki karakter dan tujuannya sendiri yang khas, karena ia didasarkan kepada tujuan yang bersifat metafisis transendental, yaitu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Salah satu jenis lembaga pendidikan tinggi yang muncul pada akhir abad 4 Hijriyah adalah madrasah. Sedangkan Nisamiah adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 457 sampai 459 Hijriah atau 1065 sampai 1067 Masehi, abad 4 oleh Nizam al-Mulk. Madrasah Nisamiah dibangun di berbagai tempat atau kota, terutama daerah kekuasaan dinasti Saljuk, dalam membangun sejumlah lembaga secara besar-besaran dan menggunakan Masjid Khan sebagai model madrasah, yaitu masjid yang di sisinya didirikan khan atau asrama atau pemondokan sebagai tempat penginapan bagi para pelajar yang datang dari berbagai kota. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa Madrasah Nisamiah adalah madrasah yang pertama kali muncul dalam sejarah pendidikan Islam yang berbentuk lembaga pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah. Latar belakang berdirinya Madrasah Nisamiah yang paling mendasar dalam beberapa literatur sejarah peradaban Islam adalah adanya perseteruan antara kelompok Sunni dinasti Saljuk dengan kelompok Syiah dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Saljuk berkeyakinan bahwa ideologi harus dilawan dengan ideologi karena institusi madrasah merupakan alat atau senjata untuk melawan Syiah dengan menanamkan doktrin-doktrin Sunni. Menurut Mahmud Yunus, di antara motivasi pendirian banyak madrasah di masa pengaruh Turki atau Saljuk adalah untuk mengambil hati rakyat, mengharap pahala dan ampunan dari Allah, memelihara kehidupan anak-anaknya di kemudian hari, memperkuat aliran keagamaan bagi sultan atau pembesar. Motif-motif ini, terutama motif politik dan motif doktrin keagamaan, tampak dominan pada Madrasah Nisamiah. Keterangan yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut. Diakui bahwa penaklukan Bani Saljuk terhadap dinasti Buwayhi di Irak dan masuknya mereka ke kota Baghdad pada tanggal 25 Muharram 447 Hijriah merupakan kemenangan Ahlus Sunnah terhadap Syiah. Penguasa Saljuk, mereka merupakan pengikut fanatik Sunni, menginginkan akidah mereka tertanam kuat dan terkikisnya paham-paham Syiah. Hal itu akan dapat terrealisasikan dengan jalan penyebaran ilmu. Untuk itu mereka mendirikan madrasah. Adapun kurikulum dan materinya, rencana pengajaran di Madrasah Nisamiah tidak ditemui dengan tegas. Menurut Mahmud Yunus, rencana pengajarannya adalah ilmu-ilmu syariah saja dan tidak ada ilmu-ilmu hikmah atau filsafat. Ini terbukti sebagai berikut. Yang pertama, para ahli sejarah tidak seorang pun yang mengatakan bahwa
Di antara mata pelajaran ada ilmu kedokteran, ilmu falak, dan ilmu-ilmu pasti. Mereka hanya menyebutkan mata pelajaran nahu, ilmu kalam, dan fikih. Kedua, guru-guru yang mengajar di madrasah Nizamiyah adalah ulama-ulama syariah sehingga madrasah tersebut merupakan madrasah syariah, bukan madrasah filsafat. Ketiga, pendiri madrasah Nizamiyah itu bukanlah orang yang membela ilmu filsafat. Itu bukan pula orang-orang yang membantu pembebasan filsafat. 4. Zaman berdirinya menindas filsafat serta orang-orang filsuf. Madrasah Nizamiyah mempunyai tugas pokok tersendiri yaitu mengajarkan fikih yang sejalan dengan satu atau lebih dari mazhab ahli sunnah dan juga menjadi tempat-tempat menarik pelajaran untuk menggunakan waktu mereka sepenuhnya dalam belajar. Hal ini terlihat bahwa hampir semua madrasah Nizamiyah di Baghdad yang mencapai 30 gua semuanya melebihi keindahan istana. Melalui madrasah Nizamiyah ini, penanaman ideologi Sunni dilakukan dinasti Saljuk berlangsung secara efektif, terutama untuk mempertahankan stabilitas pemerintah dari bahaya pemberontakan yang kerap muncul atas nama aliran Islam tertentu yang berideologi berbeda dari dinasti Saljuk. Adapun tokoh-tokoh pendiri madrasah Nizamiyah: 1. Abu Ishaq al-Shirazi. 2. Abu Nasr al-Sabbak. Ketiga, Abu Qasim al-Alawi. Keempat, Abu Abdullah al-Tabari. Kelima, Abu Hamid al-Ghazali. Keenam, Radliuddin al-Qaswaini. Ketujuh, Al-Firus Abadi. Adapun pengaruh madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah telah banyak memberikan pengaruh terhadap masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, maupun bidang sosial keagamaan. Nizam al-Mulk sebagai pejabat pemerintah yang memiliki andil besar dalam pendirian dan penyebaran madrasah. Kedudukan dan kepentingannya dalam pemerintah merupakan suatu sangat menentukan. Dalam batas ini, madrasah merupakan kebijakan religio politik penguasa. Dalam bidang ekonomi, madrasah Nizamiyah memang dimaksudkan untuk mempersiapkan pegawai pemerintah, khususnya di lapangan hukum dan administrasi, di samping sebagai lembaga untuk mengajar ilmu syariah dalam rangka mengembangkan ajaran Sunni. Madrasah Nizamiyah diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan lingkungan dan keyakinannya dilihat dari segi sosial keagamaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Ajaran yang diberikan di madrasah Nizamiyah adalah ajaran Sunni, sesuai dengan ajaran yang dianut oleh sebagian besar masyarakat pada saat itu. Kedua, madrasah Nizamiyah diajar oleh para ulama yang terkemuka. Ketiga, madrasah ini memfokuskan pada ajaran fikih yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat, umumnya dalam rangka hidup dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.